Halo semuanya. Halo. Halo. Halo semuanya. Masih bersama Kita bertiga saja. cuma bertiga. Dari Tiga lagi. seminggu kemarin masih rapat pantarli itu. Masih bentar. Gak beres-beres. Nggak tahu ini masih kedengeran nggak? Kayaknya masih. Masih biarin aja. Biarin lah ya. Satu lagi, Pak Oki sedang di kantor DPB lagi ngurus strategi pemenangan. Kemenangan salah satu calon mertua. Bahasa apa kita sekarang? Belum nih. Opening dulu. Opening dulu. Ya oke udahlah. Pokoknya kita sekarang bakal ngebahas sejarah apa? Komunikasi. Sejarah komunikasi. Pantengin terus masih bersama kita di obrolan. Gitu aja lah ya. Tapi bro, bro, sejarah komunikasi itu maksudnya dari bahasa kan, dari apa kan? Pokoknya dari bahasa. Mau ngomong sejarah bahasa aja lah. Kan komunikasi itu perlu bahasa. Ya selain bahasa, kita juga biasanya manusia juga biasanya menggunakan media lain untuk menyampaikan pesan. Ini lebih ke komunikasi jarak jauh ya. Ya, apalagi untuk jarak jauh kan nggak mungkin congornya menjauh gitu. Jadi pasti menggunakan media-media. Di samping Alexander Graham Bell menemukan pesawat telepon, Itulah juga fungsinya adanya burung dara. burung Berdarah pos. Burung pos. Tapi pasti Merpati ada yang- pos. Merpati pos. Ada yang masih ini gitu. Maksudnya tahu kalau ada jenis burung yang nganterin surat gitu. Guys, Lu- siapa tahu siapa nggak sih? orang yang pertama menggunakan merpati sebagai penyampai pesan Asterik kayak Asterik Obelix. surat? Romawi. Karena kalau di Black Castle dia menggunakan burung gagak. Kalau di mana? Black Castle. Iya. Oh iya. Kalau di Hogwarts pakai burung Burung hantu. hantu. Jadi bermacam-macam dulu. Tidak ada, Burung. belum ada referensi yang menyampaikan pesan surat waktu itu ya di zamannya menggunakan tapir. Atau Nyampe Naira. domba. Domba. Karena domba butuh digembala. Ya daripada nitipin ke domba kan ya gembalanya aja. Ini ke gembalanya langsung. Gembalanya ngapain ke dombanya? Dititipin ke gembalanya, titipin ini surat buat siapa? Buat gembala. Lah, ngapain dititip langsung aja ngomong gitu. Tuh dulu macam-macam lah, ada yang pakai itu apa? Dulu message in the bottle. Itu masih di botol mah. Orang minta tolong kan. Itu mah siapa aja ya kayak Siapa aja yang random. dapat. Tapi kan berkomunikasi, dia berusaha untuk berkomunikasi kan. Siapa aja lah yang mau baca. Kan konsepnya sama kayak ini, kayak apa? SOS. Bukan, nanti tuh di era udah modern kan kayak sahabat pena. Oh. Kan nulis dulu aja sama siapa yang Iya. ngangkut itu yang bales kan. Sahabat pena. Sahabat pena. Sahabat pena itu bentuknya korespondensi tertulis ya. Tertulis. Nah, itu juga tertulis pakai burung dara. Burung merpati. Semuanya itu tertulis ya. Iya. Baik melalui kode-kode yang tersembunyi maupun secara eksplisit atau jelas. Kalau kode tuh contohnya apa alatnya? Morse. Yang pakai Morse itu apa sih namanya? Ada alatnya namanya apa sih? Yang Semapur. Anjir. itu yang Telegraf. telegram. Telegram. Telegraf itu pakai sandi Morse dan ya harus hafal sandi Morse dulu baru Iya. ngerti gitu kan. Sandi rumput Ngerti juga gue. bisa ditulis. Sandi rumput. Sandi rumput itu yang ngikutin Morse juga cuma. Ada cuman garis-garis. Dulu nggak bisa gua. Sandi Yuda. Kopasis. Yuda. Tapi kayaknya masih dipakai ya kayak gitu-gitu. Sandi Nugraha. Betul Nugraha. Sandi Badik. Sandi Wales. Sandi Walsh. Memang persandian itu sekarang agak kurang populer ya. Kalau dulu tuh sangat populer. Bahkan Masih lah sekarang di dunia Intel lah. iya, maksudnya ya itu mah tidak Kode. populer lah. Itu mah di Tapi kalangan tertentu. masih banyak kali kalau misalnya di Instagram banyak tuh ada video terus kodenya apa Kode nuklir. baru clearnya apa nah itu Orangnya- Sandi itu Orangnya pakai sandi dulu zaman sekolah.
bukan sandi Morse, sandi semapur lagi. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Laga Pigi. Aja. Apa gapa? Itu mah. Anjing itu bahasa. Laga Pigi agak paga. Kagak mugu. Agak kugu. Bahasa. Agak jijing. Bahasa pancing. Ya bahasa baju beda. Akika mau kencana. Oh, iya, Itu. Jadi tahun 90-an ya kayak gitu ya. Iya, 2000-an lah anjing, 2000-an, 90-an itu banget. 90-an. Orang SD. Oh iya. Gitu. Tapi kalau di Malang mah masih kalau bahasa Malang gitu. Ngalam Nah, kalau itu mah namanya kripto apa ya namanya? Kurensi. Kripto. Slang. Ya ada teknik komunikasi kayak gitu kan. Kalau di Malang ya namanya istilahnya walikan. Walikan. Di balik-balik. Ada walikan, ada ngalam. Ngalam. Ngalam beda lagi sama walikan. Yang ngalam juga kan dibalik juga. Ngalam beda. Bukan dibalik tuh ngalam mah. Jadi kayak sebutannya bisa kayak apa ya? Oh kayak kalau di sini kan misalnya zaman baheula atau sekarang lagi dipakai lagi well gitu. Anjing well pisan ya gitu. Juga tuh Itu mah istilah-istilah yang trending aja. iya, enggak gini jadi kayak ini nih. Nges pasti kan, nges tang tuh gitu. Nges tang tuh jadi nges stang kayak gitu. Stingak, nggak gitu jadi gitu. Stingak gitu. Ya itu mah culture aja. Iya, dan itu kan juga jadi culture sebenarnya. Cuman yang culture agak kubu aja tuh agak gitu kan. Itu kayak anak SD lagi. Tapi kalau Agak pigi. orang menerima masih pakai gitu. Jemaah berapa ini? Gitu. Ada lah. Jadi kalau udah pakai itu buat biar orang di sebelah tuh Enggak ini. biasanya kalau ngomongin orang dan orangnya ada di situ tuh pakai. Nah itu mah kan bahasa verbal ya, oral. Terus berkembang dari surat itu dari ya, Telegram. kalau merpati kan masih surat menyurat ya sama lah Pakai gitu. bahasa terus pakai yang telegram gitu, pakai Telegram. sandi-sandi. Itu udah pakai listrik lah ibaratnya. Telegram kan harus singkat padat Kalau telegram karena waktu itu telegram bukan telegram aplikasi ya. Dulu tuh ada namanya telegram semacam surat tapi hitungannya per karakter. ya Makanya singkat-singkat gitu. Benar-benar singkat. dan cepat kan. Dulu kan surat juga ada yang cepat apa? Kilat. Paket kilat. Maksudnya gimana? Perangkonya kalau mahal ya cepat gitu. Iya. Nah, itu bedanya. Kilat khusus. Nah, khusus. Jadi ada namanya kalau surat menyurat itu ada namanya perangko. Perangko itu harus sama tuh misalnya mau tujuannya kemana ya perangko daerah situ kan kalau nggak salah. Nah itu yang Cara itunya nyambung ke bahasan kita yang kemarin, hal-hal yang hilang. hilang gitu. Perangko juga termasuk hilang. Atau kita lebih spesifik lagi, filateli yang hilang. Itu orang-orang yang ini ya Mengkoleksi anti war. Iya kan? berarti Perangko. Kok perangko? perang. Perang.co. Aduh. Bingung mau ngomong apa. Dulu tuh kalau mau mengirim pesan jarak jauh itu surat menyurat dan Telegram. dan kalau surat menyurat itu masih manual, tulisan tangan Nah, dan harus ada perangko. Kalau nggak ada perangkonya dia nggak akan Kalau nggak ada atau gini ada juga kalau dulu kartu pos. ya. kartu pos. Kartu pos itu cuman postcard itu cuman kalau kita ada di mana Iya, dengan tahu. pesan yang tidak terlalu rahasia lah gitu. Pesan singkat yang tidak terlalu rahasia. Dan ini kan jadi kayak signatur tempatnya gitu. Nah. Ada Postcard. Dulu Sherlock. Zaman dulu Sherlock ya, kayak gitu ya. Sherlocknya itu. Zaman dulu Sherlocknya pakai postcard ya. Ya, Iya. postcard. Benar-benar collectible item kalau sekarang kayaknya itu barang langka banget lah. Tapi nggak tahu sih Pos Indonesia masih ngeluarin nggak sih? Apa? Seri Perangko. postcard. Dulu mah pertama
pertama kerja ke Bali tahun 2009 itu hotel-hotel masih nyediain postcard zaman orang datang itu kan. Iyalah 2009-2010 kan ke hotel-hotel itu masih ada postcard kan. Dan setelah itu udah nggak ada. Ya mungkin kalau di hotel tertentu mungkin masih ada ya, karena ya cetaknya juga kan Orang di bandara udah di Ngurah Rai masih ada banyak. masih ada kan? Masih ada. Untuk di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau misalnya kayak Bandung mungkin lah ya masih ada lah. Tapi tempat-tempat tertentu. di bandara mungkin gitu. Tempat tertentu. Terus dari situ baru ke telepon kan. Ya, telepon populer akhirnya menjadi telepon selular gitu. Belum dong. Pager dulu. Pager. Ada yang kata pager ya pasti ini. Pager tuh apa sih? Termakan nyawa. Jadi pager tuh kita udah hidup di zaman pager tapi nggak punya pager. jadi cara makanya gini. Nah, kamu kan enak orang kaya juga. Orang yang pegang pager itu bentuknya kotak, bentuknya kayak apa ya? Kayak setengah sekorek lah. Sepertiganya handphone kalian lah. Seperti Kayak power bank. Gedean lu. gedean. Kayak ini. Segede ya pokoknya sepertiga handphone kalian lah. Handphone kalian potong 3 Ini kayak seremoniknya. Ya. Ya. Buat Jadi kita nelpon operator dulu. Kita yang mau mengirim pesan. Jadi si pager itu cuma bisa nerima aja, cuma bisa baca doang. Jadi yang mau ngirim pesan ke si pager itu, dia harus nelpon ke operator, nomor operator dan pesannya apa. Nanti si operator yang ngirim pesan berupa teks ke si yang pegang pager gitu. Operatornya harus tersumpah nggak? Nggak boleh jahil yang jelas. Dia nggak boleh orang yang humoris. Kalau operatornya jahil dan humoris, kayaknya pesannya apa yang dikirim Iya, apa. kan itu bahaya, harus tersumpah itu operatornya. Oh iya, Dan nggak punya konflik kepentingan. kalian pasti pernah nonton sih. Orang ini yang walaupun orang yang pager itu apa? Itu kalian nonton aja. Nick Fury itu dapat pager. Oh iya, dari pesan Captain dari Captain Marvel. Bentuknya Nah, jadi pertanyaan, siapa operatornya? itu operator. Siapa operatornya anjing? Dan dari mana Captain Marvel telepon? Udah gitu yang dikirimnya bintang doang, nggak ada pesannya sebenarnya. Terus orang nanya ya, kalau kita datang langsung ke operator, boleh nggak? Telepon lah. Hah? Telepon lah. Nggak boleh datang langsung gitu? Kita kan nggak tahu Di mana? kantor operatornya di mana sih, nggak tahu. Mbak saya mau ngirim, saya harus telepon ya. Tapi kalau kadang-kadang gini, orang mau ngirim pesan wah, operatornya cewek. Wah, suaranya lucu nih. Diajak ngobrol dulu. Diajak ngobrol dulu. Gitu. Padahal dia teleponnya dari wartel. Di wartel. Tahu-tahu udah mahal aja. Gara-gara telepon operator pager. Sebelum wartel kan telepon umum. Telepon umum. Jadi telepon umum itu dulu ada yang koin, Ada yang pakai kartu. ada pakai kartu telepon. Tapi orang resep sih pakai koin. Koinnya kan sama saya dibor dulu. Kalian menang. Tapi bisa sebelum 1 menit kan dia nggak masuk. Iya, Sebelum keangkat biasanya. itu kan beberapa teknik kan. Nah, ada teknik orang menggunakan benang. Pakai benang. Ya, gitu. Atau ada juga yang lebih kriminal, bukan berniat untuk menelpon, tapi menggunakan koin untuk memancing koin-koin yang lain keluar. Yang nyangkut kan. Iya. Suka ada telepon box. Kalau di kita sih nggak box ya bentuknya ya. Kalau di luar negeri mungkin ada Box. telepon box. Yang Makanya jadi legend Biasanya kan warna merah. yang English phone box itu. Kalau di kita tuh Tempat- cuman setengah. tempat ganti bajunya Superman. Enggak, kalau yang kartu itu box. Nah, kartu. Yang kartu itu box, kotak gitu. Kadang-kadang cuma chamber doang, cuma pembatas. Kalau misalnya di bandara-bandara gitu kan Iya. di luar gitu. Tapi Berjejer gitu banyak sih telepon. di film Warkop box juga. Box kalau yang kartu box, kalau yang koin Koin juga yang Ada ada antriannya panjang. Koinnya banyak. Dari film Warkop tuh ada tuh. Dilan itu box kan kemarin. Nah, itu udah jadi barang antik sekarang kayaknya si telepon umum itu. Di kompleknya tante gua di Padang masih ada tuh
si boxnya. Masih berdiri ya. Masih ada si teleponnya juga, masih juga. Yang legend itu sebenarnya satu itu box yang telepon, satu lagi boxnya kantor pos yang buat ngirim pos itu. Ngirim surat yang ada di pinggir Pos jalan surat. tapi ya. Kotak surat. Kotak surat namanya, gitu. apa sih? Bisurat. Bisurat itu. Namanya bisurat. Jadi kalau kita nggak ke kantor pos, Bisa masukin ke situ. masukin ke situ nanti ada petugas pos yang ambil gitu. Iya. Fungsinya dulu gitu. Terus di rumah juga ada pos box surat. Iya, Apa sih? kotak pos. Kotak pos. Gitu. Habis itu pager baru ke Selular. selular, handphone, Masih Ericsson. GSM yang pertama. GSM. Nah di situ baru ada namanya SMS. Belum, baru bisa nelpon doang. Hah? Baru bisa nelpon Oh doang. belum ada SMS. Yang zaman boy. Oh iya. Boy anak orang kaya. Iya. Baik hati dan tidak sombong. Si Jagoan lagi handphonenya bawa besar gitar. tapi layarnya kecil. Wow boy. Tapi sebelum ke situ dulu ada juga kan telepon yang udah satelit yang ditaruh di mobil. Kalau yang orang Iya. kaya banget. Nah, itu kan sebelum ada handphone tuh. Jadi Iya. di mobil orang kaya dulu Jadi, ada handphone, ada telepon. Telepon yang bentuknya Buat di rumahan, rumah. cuman bisa dibawa kemana-mana. Iya, wireless. Ya udah nggak ada kabel. Wireless. Baru ke handphone yang itu. Terus baru yang bisa SMS. Iya. Jadi kalau dulu handphone yang mungkin smartphone sekarang si SIM cardnya aja udah yang nano SIM gitu kan. Iya. Hampir semuanya nano SIM. Nano. Kalau dulu sama kartunya masuk. Itu mahal loh harga apa? Kartu perdana tuh 100.000 dulu. Enggak lah. Jutaan aja. Oh yang Zaman iya. zaman yang dulu banget tuh segitu jutaan. Jadi dulu tuh kan cuma dua ya. Pertama orang mengenal handphone tuh seingat orang cuma ada dua dulu. XL, Pro XL, yang sekarang XL tuh dulu Pro XL dan Indosat. Simpati. Satelindo dulu. Pokoknya Halo. pokoknya yang sekarang Telkomsel aja. Antara Telkomsel sama Pro XL gitu. Nah yang si Simpati ini mahal pisan harganya. Iya, simpati. Simpati, Indosat. Baru belakangan ada Indosat gitu. Iya. Satelindo apa ya? Mentari dulu. Mentari. Jadi dulu dari Simpati, Pro XL dan Mentari gitu. Sebelum ada IM3 dan kawan-kawan. Terus muncul Aksis. Ya, gitu. Baru ada CDMA kan gitu. Asia. Telkom apa? Asia sama Telkom Flexi. Flexi. Telkom Flexi. Iya itu kan CDMA. Sama Friend dulu. Friend sekarang masih ada ya? Tapi geser sekarang. Ya saya. Ya dulu yang pas zaman itu kan pulsa itu ini banget kan. Penting banget itu pulsa. Sekarang juga penting kalau nggak hangus aja. Kalau nggak hangus nomor Dulu kan kita nggak pakai paket data ya. Iya. Butuhnya SMS pakai pulsa, telepon pakai pulsa. Iya. Sampai pulsanya dipakai buat internet push email, push internet kan. Buat Opera Mini, buat apa? Yahoo Messenger, Masih berbasis Java. Itu terus apa Tapi ya? masih ada nggak yang pakai kayak gitu sekarang? Hah? Maksudnya, Kalau yang telepon jadul masih. Kalau di Amerika sedang ada tren itu. balik ke ini. Apa? Stupid phone. Balik ke stupid phone. Stupid. Istilahnya stupid. Ya, sekarang dia namanya stupid phone. Karena yang ini smartphone, jadi yang dulu tuh stupid goblok. Tapi memang temen juga dia jualan teh yang Ericsson Hue, sirip Hue. Oh iya, itu keren ya, keren. Dia dan masih ada pasarnya ternyata gitu. Ya kolektor lah. Iya. Keadaan mati, keadaan hidup aja laku gitu. Keren itu, maksudnya kayak handphone Ericsson Hue tuh laki banget lah. R310 ya namanya. Digantungin di celana kan, anjing nggak ada teh ya. Ada yang lebih gedenya lagi R250. 50 Lebih gede lagi udah kayak apa ya? Apa sekarang kalau dibilang kayak HT juga kecil-kecil sekarang. Iya, atau udah kayak ini kalau yang di kantor orang tuh udah kayak Sony Ericsson yang flip itu kecil gitu.
Nah, HT juga komunikasi. salah satu komunikasi ya. Tapi Dia pakai- jaraknya nggak terlalu jauh. Gimana gelombang tuh? Gimana gelombang? Ya, tapi Iya, kan kan, tidak apa ya? bisa kamu main Pulau. HT Bandung Makassar gitu. Nah, iya sih. Itu sebelum ke itu berarti ada lagi yang ke radio zaman dulu, Ya itu kan Radio amatir. radio amatir. ya, itu kan sama Oh. frekuensinya sama yang dipakai gitu. Ada yang pakai SW atau AM gitu. Ketika disebutnya apa sih radio yang Ya dan itu tuh Bercinta jadi di ini, radio, iya. gitu. Jadi komunitas tertentu kan dulu Iya, ya karena iya. teman-teman di situ. Keren. Tahu orang ada tidak komunitasnya Orari namanya. tahu. Orari. kopdar, zaman kopdar apa? Nah, istilah kopdar tuh dari Dari situ. situ. Kopi darat itu jadi ketika orang yang sering ngobrol di radio Kayak mancing doang kan. Muncul dulu nih ada yang nyaut nggak nih di frekuensi. nah, ngobrol-ngobrol ketemu gitu. Itu namanya kopi darat. Versi digitalnya MIRC. MIRC. Ya, Ya, udah mulai ke digital. Ada platform namanya MIRC buat chattingan. Sekarang juga ngobrol sama orang asing kan ada gitu, tapi udah bentuknya video Iya, apa namanya? Ome TV. Omegle dulu. Kalau Ya, itu kan kurang lebih bentuknya kayak gitu. scrolling ya, Ome TV kan. Kalau dulu kan ini ya, maksudnya itu hampir sama kayak MRC itu kan hampir sama kayak yang Orali itu. Nembak dulu nih, iya dibalas nggak? Itu kan sama kan? ASL PLZ. Ya, ada istilah-istilahnya itu kode-kode yang berlaku pada waktu itu kan. Tapi itu kan internasional. Terus nah, Maksudnya berlaku kita kalau ngobrol sama orang Rusia juga tetap aja ASL PLS gitu. ASL itu apa sih? Age. Age 6 location. Location. please. Please. Gitu, singkatan-singkatan. Sekarang juga kan banyak singkatan-singkatan. Dan dari dulu juga ada gitu. Si budaya singkatan-singkatan. Bahasa-bahasa yang muncul di ini ya, di platform. Nah bahkan zaman dulu selain ngirim pesan lewat surat, lewat pos, kantor pos juga bisa ngirim duit. Iya. Namanya Wesel. Dia ada service, ada pelayanan untuk kirim-kiriman duit. Biasanya Pada ATM. sebelum semua orang punya rekening, dulu orang-orang di beberapa daerah pakai Wesel. Karena kantor pos tuh Hidup terjangkau lah. Ya, maksudnya Terjangkau. Karena terjangkau sama orang-orang pedesaan juga ada kantor pos di situ. subsidi pemerintah juga kan. Punya pemerintah BUMN. Jadi kalau misalnya TKW ngirim gajinya ke kampung tuh pakai Wesel. Pakai Wesel. Bokap juga dulu gitu kan pas lagi kan bokap orang di Australia kan dulu. Yang ngirimnya pakai vessel. Pakai Wesel nyampe kan. Sebelum akhirnya sekarang ada namanya kayak Western Union. Kalau yang lebih canggih mah itu PayPal. pakai flash. Yes. PayPal juga udah canggih. Pakai flash kan, jadi kitanya punya nomor flash tinggal dikasihin ke kayak kode ini kan, kode misalnya kita mau transfer ke mana, mau ngisi dana atau misalnya apa kan ada kode tertentu tuh kosong berapa gitu. Nah flash kan jadi ngedampingin nomor rekening kita gitu. Dulu zaman 2010 gitu. Bukan flash yang sekarang yang kartu gitu ya. Koni money. Jadi kayak nomor identitas negara lah gitu dulu tuh. Terus baru itu PayPal belum ini kan, karena dulu nggak semua orang bisa bikin PayPal, Pioneer gitu kan. Baru setelah ada PayPal gitu ya pakai itu. Tapi sekarang juga belum banyak sih. Indonesia ya, maksudnya Indonesia belum merata lah PayPal itu. Ya karena nggak tahu sih, teman juga dulu sempat ada yang pakai PayPal kena bobol juga dia. Ya Harus karena pakai kartu kredit dulu kan daftarnya. ya udah mending pakai kartu yang Visa, Mastercard itu ke luar negeri, ya udah tinggal pakai itu kan sekarang. Nggak ada ini, nggak masalah gitu. Nggak harus pakai PayPal dan yang lain-lain.
Tapi untuk kalau sekarang kan kadang-kadang buat beberapa kalangan tuh si PayPal tuh masih ini ya, masih sangat digunakan. Pas kemarin di blog aja kan banyak yang protes. Karena masih banyak banyak di Indonesia juga banyak yang bisnisnya internasional tuh, yang kecil ya, maksudnya yang desainer lah kayak gitu-gitu mas, juga ini kan pakai PayPal. Maksudnya platform kayak gitu selain PayPal apa sih? Payoneer Ada terus banyak sih sekarang. Di luar apa? Di luar kripto ya? Iya, di luar kripto. Disebutnya tuh ini kan apa? Kadang-kadang kan orang transaksi pakai kripto sekarang. Sekarang ya. Tapi kalau misalnya itu kan yang udah ngerti lah, maksudnya udah ngerti di sana, udah benar-benar tahu. Kalau orang-orang biasa ya, sebenarnya masih banyak pilihan. Flash masih ada, Visa Mastercard kan masih ada gitu. Terus yang PayPal, Payoneer gitu. Yang paling umum sebenarnya paling gampang menurut orang berbasis Flash sama Visa Mastercard. Kan itu ya kita punya ATM tinggal dirubah kan, GPN jadi ke apa? Visa Mastercard gitu. Bentuknya udah kartu kredit. Nah sih kartu debitnya juga kita rubah aja. Iya artinya udah punya fasilitas kartu kredit berarti kan kalau gitu. Enggak, debit, kartu debit. Kalau udah ada logo Mastercard kan berarti bisa dipakai kartu kreditnya sih. Sekarang tuh kayak misalnya kartu debit itu kan ada dua pilihan, GPN sama Mastercard. atau Mastercard gitu, atau Visa sama Mastercard. Nah, yang umumnya kan nggak ada transaksi luar negeri nih, ya udah kita pakai GPN. Nah, tapi ya itu nggak bisa dipakai transaksi itu. Kalau tinggal dirubah aja ke banknya, minta logonya diganti gitu sih. Mau yang buat transaksi luar negeri. Sama persis kita mau transaksi apa, masukin nomor kartu. Udah itu langsung ke debit nanti. Gampang gitu. Kalau yang sekarang tuh yang Genius tuh. Genius udah langsung gitu mah. Genius tuh dari bank BTPN. TPR. Itu udah nggak usah pakai Visa Mastercard juga bisa. Pakai rekening Genius aja. Banyak. Siapa lagi yang tadi komunikasi jarak jauh. Jarak jauh. Ya udah kalau sekarang kan ya tinggal pakai WhatsApp. Telepati nggak nih? Telepati. Wah itu kita harus bahas majalah misteri. Majalah misteri. Telepati. Ya lebih kalau telepati kan ini ya cuman Telegram sempit merpati. lah. Bukan telegram merpati, telepati. Kalau bahas telepati kita harus juga bongkar ini logistiknya kan. Kalau pos kan surat menyurat nih, oke. Ada fisiknya. Telegram kan, terus bisa kirim barang kan. Nah, kalau telepati itu harus setara juga telepati dan santet. Terbaca itu logistiknya kan di situ. Jadi Urusan logistik. kurir paling cepat. Ekspedisi service paling cepat. Nah, cobalah teman-teman cari majalah misteri lah, pelajari tentang logistik gaib gitu. Lalu baca iklan-iklan. Baca iklan-iklan. Jadi ada yang ngirim barang sekarang lebih cepat. Santet Express. Sanex Santet Express. Aduh. Tapi harusnya santet tuh dikembangkan lagi ya, jadi nggak usah ke tubuh manusia, ke depan rumah aja juga boleh gitu bisa. Kan harus ada media yang ini, nggak bisa. Harus ada media, ya berarti sudah dia kelinci, kucing ke situ, ke ternak hewan khusus untuk dikorbankan sebagai media Tempat. penerima. Berarti kotak posnya. Wadahnya. Wadah posnya gitu. Kirimnya gede berarti hewannya harus gede. Iya. Tadi ayo beli Smart TV 40 inch ya udah sediain bison lah. Saya aja. Bison. Posnya kan ada pos. Cepet. Berapa menit nih beli? 50 detik. Bisonnya dulu gitu. Kalau sekedar apa tuh casing handphone, kelinci cukup lah. Anak ayam kalau kita beli apa gitu. Di flash disk. Flash disk anak ayam. Enggak. Flash disk ya. Tidak ada pogi, tidak ada yang mengontrol. Tidak terkontrol, ini semakin liar pembicaraan ini. Laptop domba lah, oke gitu. Terus saja lanjutin.
Apalagi Apalagi ya, dengan komunikasi jarak jauh. Aduh. Tapi maksudnya kalau kita tadi kan sejarah yang dulu-dulu lah ya. Kira-kira ke depan nih yang lebih canggih apa nih komunikasi? Kayaknya kalau zaman dulu atau zaman kita kecil lagi, ketika kita ngobrol dan sambil ngelihat muka teh cuman ada di film kartun gitu atau film-film gitu. Tapi Ternyata itu sekarang kan, kan video call tuh udah hal yang beda. itu kan sosial media ya. Maksudnya tuh kayak apa? Nggak tahu bedanya gimana. Kalau resmi juga bahkan email tuh belum efektif banyak dipergunakan loh. Menurut orang sih. Indonesia. Enggak, seluruh dunia Apa? email. Email. Jadi kan Kalau misalnya di Jepang aja, di Jepang itu kan nggak SMS, tapi email. iya, tapi kan Ngirimnya. maksudnya kelokalan di situ kan. Kelokalan di situ. Jadi kayak misalnya sekarang kelokalan Indonesia itu WhatsApp kan. Nggak pakai Line gitu, nggak pakai dulu kan sempet Line, WhatsApp, apa tuh BBM gitu sempet itu. Tapi Indonesia kan jadi seragam, kalau Indonesia BBM semua, WhatsApp semua. Hari ini tuh kan udah WhatsApp semua. Kalian jangan pernah pakai BBM? Sama. Jangan pernah kan? Gak pernah punya pin BB lah. Sama, orang nggak pernah punya handphone BB juga sih. Iya, itu kan bentar lah umurnya BBM. Jadi pada waktu itu orang juga kurang bersosialisasi karena semua orang tuh BBM. di grup ya, BB. tapi nggak selama itu BBM tuh, nggak selama apa, nggak selama WhatsApp gitu. Waktunya singkat sih ya. Singkat karena dia by gadget kan. Ketika dia dilepas gitu, BBM jadi platform messenger, Nggak laku juga. nggak laku ketika nempel di Android atau di iPhone itu berat kan sebenarnya. Jadi ketika semua orang pakai BB, si Cengmas nyari orang na iPhone. Jadi kan gimana? Nah itu kalau itu kan jadi kelokalan nih. Nah. Kita WhatsApp misalnya, di Jepang misalnya email gitu. Nah tapi antar negara ini secara resmi Oh enggak. itu belum gitu. Maksud belum tuh artinya tetap lah kita kontak siapa di itu pakai email. Tapi kayak belum bisa gitu, belum bisa kayak kita lihat oh ini email dari siapa gitu. Tapi Belum terlalu gitu. sebelum ada smartphone, malah penggunaan email tuh kayaknya lebih efektif. Iya benar, lebih efektif. Ada istilahnya apa ya? Yang kita ngomong milis. Ya mailing list itu. Yes. Mailing list. Cuman dia tuh terlalu kompleks kan email tuh, terlalu kompleks gitu. Jadi karena kalau kita mau ngomong efektivitas ke hubungan global banget ya email sebenarnya. Iya. Dibanding platform yang lain ya email gitu. Tapi saking luasnya dia itu tidak menjadi efektif karena saking terbuka. Misalnya dan security email itu kan nggak untuk masuk inbox ya, itu kan nggak seketat kayak misalnya masuk mana, karena WhatsApp tuh harus tahu nomornya dulu kan mana. Verifikasi. Email kan kita bisa nebak-nebak aja gitu, atau punya data dari mana gitu. Scam juga banyak kan di email sih. Iya, jadi karena terbukanya itu dan nggak terlalu secure menurut orang sih ya, yang bukan IT banget gitu. Jadinya orang tuh trustnya tuh nggak tinggi ke email. Tapi si email, terutama mailing list itu cukup berpengaruh ke hidup orang gitu. Jadi ada masanya ketika orang teh Email-emailan. ketika masa remaja gitu, sih ada bermasalah dengan urusan wanita gitu. Terus akhirnya nyari nyampe lah ke mailing list tentang tips dan trik dating. Itu ini apa? Mailing listnya di mana? Internasional. Bukan Dia di Kalimantan. Basisnya Filipina. Waduh. Kalimantan. Shandet lah. Jadi si mailing list itu ternyata harusnya gini. Jadilah orang menjadi seorang dating master. Tai amat. Ketika umur sekian, wah, kayaknya tidak ada istilah gagal soal
hal-hal seperti itu. Dari Tapi dulu jadinya, pusat informasi lah ya. nah, Cuman ya itu menurut orang sekarang kita mau mengimail seseorang aja itu cukup ribet menurut orang. Bener nggak sih? Cukup ribet lah dibanding WhatsApp gitu. Karena harus masukin ya maksudnya kalau ada kontaknya tinggal gitu, tapi ribet lah gitu. Dan orang yang menerima email pun jika nanti malas maca, mendingan kan yang baca. maka kadang-kadang WhatsApp. notifnya dimatiin. Iya. Ketika notif WhatsApp dinyalain, notif email memati gitu. Jadi bukannya ya sekalinya tuh ketika dia pengen buka. Dan kita tuh kita nggak punya platform email mandiri. Iya kan? Kita bergantung ke Gmail sekarang tuh. Bergantung ke Google. Gimana? Oh? Email pertama mana nanti nanan? Yahoo. Yahoo lah pasti. Burung lain. Boleh mail. Nah, itu maksudnya teh harusnya kita punya platform mandiri di negara itu yang security-nya tuh bener-bener gitu. Oh, boleh mail. Hah? Dulu ada kan boleh mail. Ya kan dulu ada love mail gitu kan. Jadi kan gitu. Oh. Lovemail.com. Terus namanya nggak rasa. Nama email orang zaman dulu. Alamat email zaman dulu. Jadi katrol lah email gue dulu. Hotmail. Hotmail mama. Kita pernah bahas kayak ini. Pernah. Soal nama email pertama gitu, ngaco-ngaco semua. Ada orang mah nggak banyak mah, cuma 2 aja. Yang nama resmi Yahoo. sama yang Yahoo itu. Tapi yang resmi kan pasti setelah yang nama. Hah? Iya. Itu setelah Gmail kan, Gmail dulu belum ini kan. Yahoo dulu. Gmail gue juga masih ada sih. Yahoo orang lain baheula. Pertama punya Yahoo, Yahoo-nya .co.uk. Anjir. Sekarang hilang. Jadi ada yang dipakai ke email yang dipakai ke Friendster. Oh, Friendster. Ya pasti. Friendster, Multiply dan apa Blogger. satu lagi ya. Itu Ya, pakai pakai email saja yang pasti. .co.uk. Ya kan? YM pasti pakai. Oke, ya usah. Cuma kalau misalnya sekarang kita punya platform email negara gitu maksudnya. Kan proteksinya lebih kencang. Ya kalau misalnya mau pakai Android ya tinggal yang punya pakai akun Gmail. Tapi komunikasi di situ ya pakainya akun email yang negara itu, yang basis negara. Atau fiturnya jadi lebih keren kayak Messenger kan akhirnya email itu jalan. Tapi respon sih menurut orang respon luar negeri gitu, negara-negara untuk dapat email dari negara lain itu yang belum lah menurut orang. Agak sulit karena ya, Tapi orang enak buka 2 email sih, email yang aktif di handphone. Oh beberapa sih. Tapi yang aktif itu ada 2 sekarang sama dari Belajar ID. punya akun Belajar ID sekarang. Jadi untuk pakai Canva bisa yang full version. Karena pakai Belajar ID. Benefitnya itu. Makanya jadi guru. Supaya dapat kanvas umur hidup full version. Tapi semakin gede gue jadi banyak email. Email apa? Email yang buat handphone, email yang buat sendiri, email yang buat main game, email jadi Jadi orang mau loba email karena terus. akun IG orang ketilu kan. iya. Anak udah ngeritik Gen Z tuh, tapi anak punya 3 akun. Oke, aja tuh 2. Gen Z Alter, ya. alternya 2. Nggak apa-apa, presiden kan dibatasin sampai 10 jabat negara. Nggak boleh. Tapi balik lagi ke ngomongin komunikasi masa depan. Menurut orang sebenarnya nanti kita akan lebih banyak menggunakan voice command. Nggak ngetik lagi. Nggak ngetik lagi. Oh, ini voice prompt gitu. Voice prompt, dan itu tuh sekarang lebih bisa mengidentifikasi Scammer atau bukan? bukan kita di mana, level kita seperti apa, terus itu akan tertulis gitu sebagai teks sesuai dengan yang biasa kita ini, Nah, itu misalnya, mungkin ke arah situ mungkin kita udah sebentar lagi, karena untuk beberapa orang WhatsApp mereka nggak nulis, Voice note terus. pakai Iya. VN. pakai VN. Pakai Tapi kan VN. maksudnya di gini, mana? kalau VN itu kan base-nya recording.
Nah sekarang nantinya kan si orang nggak tahu sih ya, tapi font by watch itu akan lebih kencang nantinya. Jadi fontnya itu memang udah jadi kayak tools yang lain lah. Si smartphone ini akan jadi tools yang lain, dan kita akan lebih banyak komunikasi sama gadget yang lain yang nempel di sekitar kita lah, di tangan. Jadi nggak pakai ini lagi gitu. Jadi kita tuh mata kita kan lebih banyak fokus ke bukan ke layar lagi gitu. Jadi memang balik lagi ke normal. Nah komunikasi perilaku secara digital itu tetap ada, tetapi mengikuti ke alamiahan tubuh kita gitu. Misalnya smartwatch. Nah itu kenapa orang di situ, jadi updatean terbaru watch orang tuh mendeteksi itu. Jadi orang membalas tadinya di sebutannya tuh berarti di software sebelumnya, versi sebelumnya itu OS sebelumnya itu kan ditulis pakai tangan gitu, begitu kan, digesek, disentuh, di touch gitu, terus hilang fitur itu. Yang slide itu, yang kan gitu kan, itu hilang. Lah orang kumaha nggak balas ya? Emang nggak pernah sih, orang jarang lah, kecuali lagi iseng aja gitu, maksudnya lagi iseng balas begitu. Dan paling ngetik oke gitu, gue lihat oke dong. Nah satu kali karena buru-buru, orang pakai eta nggak bisa, terus nggak sengaja ngomong gitu, oke gitu. Dia mengetik OKE, bukan oke, bukan OKE di apa? Oh dia udah tahu ya, iya, bahwa di sini tuh oke tuh pakai E gitu. Iya gitu, bukan oka jadinya. Tapi jika orang nggak akan ini sih, nggak akan pakai, bukan maksudnya tidak akan bekerja dengan baik orang pakai eta gitu, karena orang pengucapan pelafalan kurang. Enggak, itu kan nantinya akan berbasis AI. Tapi kan ini mah pilihan, ada yang pakai watch boleh atau enggak apa-apa. Nggak harus pakai watch, belum sampai ke sana, tapi communication base-nya itu nanti akan dibantu sama AI itu. Jadi ketika orang ngomongin kira anjing, dia akan mengetik itu, akan mengidentifikasi bahasa kita, karena emang udah bisa dia gitu. Gimana kalau balik lagi ke bahasa kayak orang Malang? Ya lama tahun akan gitu. Selama source-nya, iya, selama database-nya ada terus ya akan ada terus. Terus sama kita dilatih dia tuh. Nah berarti jarang akan ada yang melatih bahasa tahun 90-an tadi. Lagi siapa? Laga gigi, agak paga. Nulisnya panjang. Enggak, itu jangan orang sebenarnya bukan anti AI ya, tapi nggak terlalu into AI lah, maksudnya bukan into ya, maksudnya nggak terlalu bergantung sama AI. Tapi mau nggak mau kan dia tuh ngikutin kita terus, si AI ini tuh ya. Jadi mau nggak mau kita berinteraksi, mau nggak mau selama kita pakai digital kan berinteraksi, dan pasti ada yang melatih itu, selalu ada loh. Misalnya dalam waktu berapa hari dia udah bisa konteks aja lah misalnya. Kalau konteks memang udah bisa kan ya, udah ketika kita ngetik sesuatu, bertanya, terus pertanyaan-pertanyaan berikutnya nggak usah ngetik dengan konteks yang lengkap, cuman teruskan ya, dia bisa ngelanjutin kan. Itu udah dari awal AI keluar juga udah kayak gitu. Tapi itu lebih dahsyat karena orang-orang tuh karena penasarannya, menurut orang sih ada psikologis yang karena penasarannya dilatih sama dia kan, goblok. Ya padahal mencukuran biarin dia bodoh, jangan biarin dia jadi pintar. Dia dilatih oleh orang-orang yang penasaran, namanya bisa announce ya, wah ini tes. Tanpa dia sadari dia melatih AI itu. Bilangnya ngetes wah AI nggak bisa. AI lebih pinter teh, AI cek AI itu kan goblok kan, AI itu dilatih kembali. Jadinya kan. Ya pasti ada orang-orang yang iseng ada kubu gitu sih, laga pagi pasti ada. Berarti itu apa ya? Mungkin nggak itu bisa kita bilang nanti 5.0 nanya nanti di AI. Enggak, 5.0 itu udah terjadi kan sebenarnya. Apa? Kalau 4.0 kan network ya. 5.0 kan apa namanya, society. 5.0. 5.0, iya itu. Iya. Udah terjadi. Jadi declare-nya kan
gunakan teknologi itu kembali pada kepentingan manusia gitu. Malah balik lagi. Nah itu sebenarnya menurut orang balik lagi implementasi 5.0 itu salah satunya itu bagaimana teknologi melalui AI itu beradaptasi dengan human behavior tadi. Nah sama kayak ini kan waktu pas peluncuran Apple Pen yang baru, fiturnya yang kalkulator, yang buat bisa nulis rumus. Kalau buat orang ya, buat gua anjing buat apaan kayak gitu. Tapi kan sebenarnya itu behavior orang gitu karena balik lagi ke nulis, balik lagi ke ngomong nggak ngetik gitu, nggak ngetik, balik lagi ke ngomong. Jadi 5.0 itu malah balik lagi ke fungsi manusia ya. Jadi lebih ke itu kan dari Jepang ya, si pemikiran Society 5.0 itu dari Jepang. Karena orang Jepang udah ngeliat ini kayaknya teknologi terlalu jauh nih, kayaknya kita nggak terlalu butuh yang ini gitu, terlalu apa? Dulu kan kayak smartphone gitu, canggih-canggih RAM gitu nggak penting banget ya sih gitu, nggak canggih-canggih layar atau apa gitu, entertain terus. Nah sekarang dibalikin lagi gitu, gimana kalau bikin software atau apa ya yang benar-benar dipakai lah gitu. Mungkin ditambah lagi di Amerika lagi trending stupid phone. Karena jadi nanti kita SMS-an lagi aja. Lama-lama. Tapi nggak tahu itu kan, tapi ngebahas Amerika kan degrade lah ya. Hari-hari ini kan degrade kan. Generasi mudanya hancur gitu segala macam. Yang stupid juga. Kayak mungkin beli stupid phone dan sudah ya nggak tahu sih, jadi orang lihat berita-berita akhir tentang Amerika gitu, testimonial segala macam, ya bukan center of teknologi lagi kan gitu, malah mereka reject teknologi itu bukan karena mereka nggak pinter gitu. Iya sih, nggak tahu, itu nyawa sih. Harusnya nggak gitu, harusnya maksudnya orang sebenarnya gitu, soal Amerika ya, kan sering lihat video juga dan maksudnya mengafirmasi bahwa si Amerika tidak sepandai itu masyarakatnya. Ketika orang-orangnya, orang dewasanya itu ditanya, misalnya ditanya geografi, nama-nama negara gitu, dia jawabnya Asia gitu, New York, kayak gitu. Dia bilang tuh kayak gitu. Separah itu kah? Sampai kemarin aing lihat anak SMA ditanya gitu, sebutkan nama negara, dia bilang Garut bangsat. Anjing, ini lebih parah. Ternyata berimbas juga ke Indonesia. Ini nama-nama negara Garut tadi jawabnya, anjing. Jangan gitu, jangan. Ingat Lord Rangga. Iya. Dia mau prediksi apa kemarin? Terjadi. Siapa tahu Garut akan jadi negara nanti. Visioner. Visioner banget. Untung udah meninggal ya. Jadi tapi maksudnya memang balik lagi ke situ sih, AI base gitu pasti. Nantinya Biasanya tetap AI. komunikasinya akan tetap AI base. Cuman gestur yang dipakai sama manusia balik lagi gitu. Tadi kayak gestur nulis. Artinya benar-benar memanfaatkan AI itu untuk balik lagi ke manusia. Ada yang sedang mengupayakan itulah gitu. Kalau tidak, itu kan kalau upayanya gagal. Soalnya mindset orang tuh yang ngomong ya kak, mahasiswa sih, mindset manusia kan harusnya menggunakan teknologi, bukan driven by teknologi gitu. Jadi kalau misalnya mau gagal mau nggak ada masalah gitu. Harusnya manusia mah biasa aja, kita mah mau gagal atau enggak, karena kita yang menggunakan, kan pilihan kan mau menggunakan atau tidak. Bener maksudnya gelombang itu bakalan terjadi bahkan di dunia game. Di dunia kan game sekarang tuh online semuanya kan ya, apa online kayak GTA aja online gitu kan. Nah ada game baru namanya
Black Myth Wukong. Yang Lagi hype banget kan itu nggak ada online sama sekali. Ya udah kita main first person aja udah. Itu naik banget itunya. balik lagi. Jadi orang Tapi itu paling laku ya maksudnya. sekarang keluar aja. baru keluar. Tapi maksudnya si angkanya itu dalam sehari itu dia paling tinggi loh. Iya, sekarang tuh lagi Itu hype paling banget. Dan cara mainnya pun kayak jadul aja gitu, kayak game jadul gitu. Kayak yang enggak. Dan itu buatan Cina. Oh nggak tahu. Cina kok nggak salah. Cina. Black Myth Wukong kalau nggak salah studionya Cina. PUBG aja. PUBG Iya. kan Korea. Ketika dikenyai gitu sama Amerika dan ada komunitas ini soal game Black Myth Wukong itu yang menarik. Ketika ada komunitas yang game itu harus ada komunitasnya apa sih? Komunitas LGBT sebenarnya dia tuh gitu. Jadi ketika gamenya mengandung unsur itu sama dia di up dan Oh akhirnya iya gitu-gitu. nah si Wukong itu nggak masuk. Ya gimana sama LGBT ya monyet aja dia mah gitu. Nah itu Setan sih juga. dikenyai lah bahasanya mah gitu. Diejek. Ya, tapi akhirnya mantap gitu. Oh. Dan game yang dia up itu Malah jatuh. malah cuman belasan gitu yang main dalam waktu sejam ada sehari. politik juga di situ. Iya. Dia tuh ibaratnya bahkan di orang yang bermain game pun balik lagi gitu ke gue capek kayaknya main game online bareng orang gitu kan. Bahkan gitu. Budak kurang kemarin beli game. Wah, beli Tetris. Jadi di toko mainan, di salah satu toko mainan itu dia Ayo bete. memilih Tetris. Tetris atau Tamagotchi. Jadi ada benar Beli game watch bet. kelar beli game watch dia. Jadi Tetris apa Tamagotchi ya gitu. Nah itu dia tahu dari mana? Enggak, emang pas lagi lewat toko mainan dan Tawarin. di toko itu ada game itu gitu. Ini apaan gitu? Ternyata wah ini Tamagotchi dan mereknya benar-benar Tamagotchi. Ayo bangkit lagi nih Tamagotchi gitu. Berapa tuh? 200 ribuan Tamagotchi sekarang. Tapi yang ori Tamagotchi ya dari Bandai kalau nggak salah. Bandai. Nah di Apalagi Game Boy. di sebelahnya itu Tetris gitu. Beli Tetris. Belinya Tetris. Jadi udah main game online lagi. Mobile Legends ditinggalkan dia langsung main Tetris terus panjang hari. Kan ini juga naik lagi kan Magic Chess. Iya. Magic Chess itu sampai ada di itu mah kan bagian dari Mobile Legends. Bukan Magic Chess maksudnya main catur Board. di ini di handphone, masih main di handphone. Itu mah udah. Chess. Enggak, maksudnya itu menjadi kayak pelarian orang-orang capek, orang main Mobile Legends, main hook, terus main yang catur mau- di situ mau main biasa online-nya, aja. Online-nya catur gitu. Enggak online, ya 2 player aja di situ satu Oh. HP gitu kan. Itu lagi naik lagi. Oh itu pernah gue lihat Iya. waktu Di ini. tongkrongan orang main Ludo. Kan capek kan, capek gitu sama itu teh. Main Ludo, tapi di handphone tetap itu di tab. Ya, ya Di gitu. tab soalnya supaya gede kan. Udah individual game lagi kan baliknya, atau yang memang apa community base yang ada di situ kan, fisik game lah. Bentuknya offline udah gitu. Walau apa? Lokal. Game tapi dimainkan oleh fisik, orang fisik cuman medianya platformnya smartphone atau Alat. komputer gitu. Berarti nanti mungkin lama-lama orang pada beli monopoli lagi. Bisa jadi. Oh, kayak kemarin tuh baru ada ini ngelihat di IG tuh ada perlombaan ini Scrabble. Ya Scrabble. Board game ya maksudnya. Iya, board game gitu. Bahkan Scrabble yang board game klasik banget kan, main kata-kata itu udah ada turnamen lagi sekarang. Mungkin arahnya ke arah situ supaya manusia kembali menjadi manusia lagi. Interaksi Gitu. lagi, interaksi fisik. Interaksi Jadi fisik lebih banyak. gitu ceritanya dari sejarah komunikasi sampai Game. sampai kita bahkan bukan sejarah lagi, kita ngomongin masa depan. Ngeri. Visioner sekali kita, visioner sekali. Ya udahlah, waktunya sudah habis. Mari kita akhiri saja pembicaraan ini. Buat yang dengar, semoga mendapatkan
hidayah dan pencerahan dan mendapatkan sesuatu dari podcast ini. Amin. Dengerin juga podcast kita yang lain, masih di platform ini, di YouTube, di Spotify juga kayaknya belum dihapus, masih ada. Belum. Boleh di like, di share, di subscribe, terserah. Kalau nggak juga terserah. Pokoknya kita bakal terus bikin. Pokoknya ya udahlah. Oke. Ya udahlah ya. Sampai bertemu lagi, masih bersama kita di obrolan Tapi